Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 2 Agustus 2023, berjudul Ketika Orang Jahat Berbalik dari Jalannya. Ayat intinya terdapat di dalam Yehezkiel 18 ayat 23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, ketika orang jahat berbalik dari jalannya, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita senantiasa menunjukkan kesenangan dan kesenangan-kesenangan sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama sebagai berikut. Pertama, sekalipun Tuhan berkenan ketika orang jahat berbalik dari jalannya, namun setan senantiasa mencoba untuk mengganggu atau menggoda dan mengalihkan perhatian mereka. Setan mengganggu dan mengalihkan perhatian orang-orang yang baru percaya. Di mana saja ada kelompok kecil dibina, setan senantiasa mencoba untuk mengganggu dan mengalihkan perhatian mereka. Bila mana seorang dari orang-orang itu berbalik dari dosa-dosanya, apakah menurut pendapatmu ia akan membiarkan dia sendirian? Tidak, sama sekali tidak. Kita mau agar engkau melihat dengan baik fondasi dari pengharapanmu. Kita mau agar engkau membiarkan hidupmu dan tindakan-tindakanmu menyaksikan bahwa engkau adalah anak-anak Allah. Kedua, sekalipun Tuhan berkenan ketika orang jahat berbalik dari jalannya, namun kita sebagai duta besar bagi Kristus perlu terlibat dalam doa yang tulus agar melembutkan hati setiap orang dan menuntun mereka berbalik kepada Tuhan. Duta besar bagi Kristus, pelayan-pelayan Tuhan dengan hati yang dipenuhi kasih pada Kristus dan disertai anggota-anggotamu, cari dan bangunkan mereka yang telah mati dalam pelanggaran dan dosa. Biarlah permohonan dan peringatan yang Anda berikan dengan sungguh-sungguh menggugah kata hati mereka. Biarlah doamu yang tulus melembutkan hati mereka dan menuntun mereka berbalik pada Tuhan. Anda adalah duta besar bagi Kristus untuk memberitakan kabar selamatnya. Ketiga, sekalipun Tuhan berkenan ketika orang jahat berbalik dari jalannya, namun kita tidak perlu atau tidak boleh dengan kasar berusaha untuk mengalihkan orang-orang dari apa yang mereka pegang dengan sangat disayangi, tetapi tuntunlah mereka untuk memandang kepada Kristus dan melihat keindahannya. Banyak orang di dunia ini yang mengasihi perkara-perkara yang boleh jadi baik bagi mereka sendiri, dan pikiran mereka merasa puas dengan perkara-perkara ini, dan tidak mencari kebaikan yang lebih besar dan yang lebih tinggi yang Kristus ingin berikan kepada mereka. Sekarang, kita tidak boleh dengan kasar berusaha untuk mengalihkan mereka dari apa yang mereka pegang dengan sangat disayangi. Nyatakanlah kepada mereka keindahan dan keberhargaan kebenaran. Tuntunlah mereka untuk memandang kepada Kristus dan keindahannya. Kemudian mereka akan berbalik dari segala sesuatu yang akan menarik perhatian mereka jauh dari Kristus Yesus. Keempat, sekalipun Tuhan berkenan ketika orang jahat berbalik dari jalannya, tetapi itu tidak mudah, karena setan berada di belakang semua ini dengan mengarahkan orang-orang kepada standar palsu dan membuat tabiat manusia menjadi salah dan mengakui ajaran palsu sebagai yang tertinggi. Ada banyak gereja-gereja yang mengaku Kristen sekalipun telah berbalik dari hukum Tuhan dan telah membuat standar palsu. Setan berada di belakang semua ini, karena dengan mengarahkan orang-orang kepada standar palsu, ia membuat tabiat manusia menjadi salah dan menyebabkan manusia mengakui dia sebagai yang tertinggi. Ia bekerja menentang hukum Allah yang kudus dan mengingkari kekuasaan Allah. Di tahta setanlah segala pekerjaan jahat bermula dan mendapat dukungannya. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.